Nah, jadi kalau kami sampaikan kembali bahwa kami sampaikan, yaitu membatalkan perizinannya. Ya, ini bisa kita lihat di sekitar kedutaan itu mereka melihat-lihat tempatnya, di mana warga menghendaki adanya persamaan hak, ya, sebagai tetangga dari kedubes, mereka harus dihargai hak-haknya. Dalam hal ini diikutkan dalam proses penerbitan izin pembangunan kedutaan. Seperti saya jelaskan, sejak 2017 ternyata udah mulai di proses izinnya. Ternyata 2017 itu ada 3 orang yang diikut sertakan sama sekali bukan warga, ya. RT tahun 2017 tidak mengetahui keberadaan 3 orang tersebut. Dan perlu kami tegaskan, RT pada waktu itu dan RT saat ini juga ikut menggugat karena mereka tidak dilibatkan baik 2017 maupun 2021. Itu esensinya, ya. Jadi mereka ingin didengarkan pendapatnya sebagaimana aturan yang berlaku. Artinya banyak kecacatan prosedur yang ada dalam proyek pembangunan Embassy India ini atau seperti apa, Pak? Ya, kita harus bedakan di sini ya, bahwa kedutaan India sudah menunjuk konsultan. Konsultan inilah yang mengurus perizinannya. Dari 2017 konsultannya sama, ya. Jadi saya sangat menyayangkan konsultan dan juga Pemda DKI itu tidak mematuhi prosedur yang ada. Bahkan terlihat ini ada manipulasi. Ada orang yang dijadikan warga, kemudian ada prosedur yang belum dilalui, itu dibebas dan terbit PBG. Ya, dalam perkara ini PBG terbit 1 September 2023. Tetapi izin lingkungan, rekomendasi izin lingkungan itu baru terbit bulan Oktober, tanggalnya 20-an. Jadi jelas ini sangat-sangat melompati prosedur. Harusnya rekomendasi izin lingkungan dulu, baru PBG. Ya, jadi tanpa saya harus mengatakan itu sudah terbukti semua dari surat menyurat yang ada. Bahkan sudah melakukan langkah hukum apa saja supaya pihak yang digugat dan dituntut tergugat. Ya, jadi yang digugat dalam hal ini karena kami menggugat adanya kesalahan prosedur penerbitan PBG, maka yang kami gugat adalah Pemda DKI. Ya, Pemda DKI mengeluarkan izin, ya, dalam hal ini Pemprov DKI, ya. Dan di Peradilan Tata Usaha Negara itu sudah dipanggil mereka, ya, mereka sudah membuktikan menurut mereka tidak ada prosedur yang dilanggar, tapi hakim malah menemukan sebaliknya. Bukan hanya mereka tidak mengurus izin lingkungan, tapi hakim menyatakan bahwa harusnya Pemda DKI itu menerapkan atau menetapkan retribusi sebelum PBG diterbitkan. Tapi untuk kedutaan ini tidak ditetapkan retribusi. Hakim juga menyatakan harusnya Pemda DKI sebelum memberikan izin memperhatikan Undang-Undang IKN, ya, yang menyatakan bahwa kantor perwakilan negara asing harus ada di ibu kota negara. Tapi ini malah memberikan izin di mana itu 18 lantai. Gak ada di Indonesia ini gedung kedutaan ada apartemennya, apalagi 18 lantai. Kedutaan adidaya, kedutaan negara-negara Eropa yang besar itu nggak ada setinggi itu. Jadi perlu dipertanyakan apa ada kekhususan bagi kedutaan India ini. Jadi ini juga berguna untuk introspeksi bagi Pemda dalam memberikan izin. Ya, di sekitar kedutaan India ada 5 kedutaan lain. Ya, kalau saya tidak salah 5 kedutaan lain itu nggak sampai tingginya 8 lantai. Jadi harusnya bukan hanya kami warga yang ada di belakangnya diperhatikan, tapi perhatikan juga kedutaan lain itu, karena pasti mereka ada kepentingan, ya. Kenapa mereka semua lantainya nggak ada yang saling meninggi atau ada yang lebih rendah sekali, ada yang tinggi? Ya itu kan mungkin udah pertimbangan keamanan, ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Yang sebenarnya warga inginkan itu maksimal